kunjungan hari ini memang sudah saya rencanakan jauh hari sebelumnya, karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kolaborasi dan sinergi itu merupakan kunci penting di dalam suksesnya pembangunan. Sejak awal kami menyadari bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa berdiri sendiri di dalam membawa misi-misi besar dalam meningkatkan kegiatan pembangunan. Dan warga binaan di dalam lapas, baik narkoba maupun non-narkoba, itu juga adalah warga Indonesia. Saya yakin dari 700 lebih warga lapas narkoba yang ada saat ini tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk memilih apa yang mereka alami sekarang sebagai sebuah jalan hidup. Dan sebagaimana kata orang bijak, kadang-kadang kita bertemu jalan yang gelap sebelum kita menemukan jalan yang terang. Yang penting kita semua sadar bahwa kita tidak boleh sedikit pun berputus asa dari rahmat Tuhan. Hari ini kita berada dalam situasi seperti ini, bisa jadi kita akan jauh lebih baik di masa yang akan datang. Ya memang ini perjalanan yang mereka harus lalui, tapi berusaha untuk melakukan perbaikan itu tidak datang dari Tuhan secara cuma-cuma dan terjadi begitu saja. Ada banyak variabel dan faktor yang berperan di dalamnya, termasuk kita-kita yang berada di pemerintahan, masyarakat, termasuk dunia usaha dan swasta, sebagai perpanjangan Tuhan pada kita untuk berkontribusi agar warga binaan ini kelak tidak sekedar berhenti secara total dari aktivitas yang membuat mereka masuk ke lapas ini, tapi setelah keluar dari lapas ini justru bisa memberikan kontribusi baik terhadap dirinya, keluarganya, seperti yang tadi Pak Kalapas bilang, dia juga pulih hubungannya dengan Tuhan dan bisa bermanfaat, berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena tidak bisa terjadi dengan sendirinya, maka di lapas itu bukan lagi penghukuman, tapi pembinaan. Dan saya sangat bergembira sekali hari ini bisa datang ke sini melihat bagaimana peran lapas yang begitu hebat dan luar biasa. Berbagai aktivitas yang kita lihat dari aspek pembinaan berjalan sangat baik sekali. Saya juga bersyukur karena akhirnya mendapatkan informasi bahwa di lapas narkoba ini ada kegiatan sektor UMKM yang bisa kita kembangkan. Ya, kita banyak belajar sekali dari lapas ini, dan kehadiran kami di sini ingin melihat semua itu. Dan akhirnya kami berkomitmen, apa yang bisa kami bantu dari pemerintah kami akan bantu. Ya, baik fasilitas infrastruktur yang ada di sini, demikian juga fasilitas-fasilitas peralatan dalam rangka untuk memaksimalkan pembinaan, sehingga para pembinaan lapas ini setelah keluar memiliki keterampilan dan akhirnya bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Ini patut bukan sekedar dipuji, tapi patut ini dilanjutkan di semua lapas-lapas kita. Tidak ada halangan bagi warga Minang untuk meraih gelar kesarjanaan. Nah, mungkin nanti ada yang masuk di Fakultas Hukum, yang tadinya hari ini jadi terpidana, besok akan menjadi orang yang menyebarkan hukum yang baik. Nah, bisa jadi lawyer, bisa jadi pengacara, bisa jadi legal konsultan di berbagai tempat. Dan mudah-mudahan kami bisa support semua 41 orang yang akan melanjutkan pendidikan S1 bekerja sama dengan Universitas Terbuka. Kami bisa support pembiayaannya.
hari ini pemerintah kota melakukan kunjungan untuk memenuhi janji saya kepada Pak Kakanwil bersama seluruh Rutan dan Kalapas serta seluruh jajaran yang beberapa waktu yang lalu datang berkunjung ke Balai Kota, dan saya mendapat informasi sebenarnya juga sudah biasa saya di sini. Waktu saya masih jadi lawyer, saya biasa datang kemari untuk mendampingi klien, dan hari ini kami melakukan kunjungan, dan waktu itu saya janji pada Pak Kakanwil, Pak Gunggun, Pak Kakanwil yang baru, bahwa insya Allah beberapa waktu yang akan datang saya akan datang berkunjung ke lapas. Sebelumnya saya sudah pernah berkunjung ke lapas ke Sudirman ya, dan tadi ke lapas narkoba, dan sekarang ada di Rutan Sempaja. Di lapas narkoba kita menjumpai sesuatu yang sangat luar biasa, di mana pembinaan terhadap warga binaan yang ada di sana berlangsung sangat fantastis ya. Ada pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan kreativitas. Kewirausahaan itu adalah pembuatan jaket, rompi, pembuatan kacamata, kemudian seni, dan ada pemanfaatan limbah-limbah kegiatan masyarakat seperti serbuk juga menjadi karya seni. Lalu ada pengembangan kreativitas berupa band, musik, dan produknya itu tidak kalah hebat dari produk-produk yang diproduksi oleh industri. Saya sampai tadi beli mendapatkan rompinya, saya juga dapat hadiah kacamata, dan saat saya pakai orang nggak bisa membedakan ini produk lapas atau belinya di mall. Dan dalam waktu yang akan datang pada saat MTQ, saya sudah memesankan kepada Kapolkesra untuk menyiapkan lapak atau stand supaya produk dari lapas narkoba ini bisa dipamerkan. Saya tadi sudah mengendorse juga, kualitasnya juga sangat bagus. Dan ini bentuk pembinaan warga binaan yang patut kita apresiasi. Tadi saya menyampaikan bahwa warga binaan itu adalah warga masyarakat, umat juga, yang saat ini sedang menjalani pembinaan di lapas narkoba. Dalam perjalanan kehidupannya di masa lalu dia pernah sesat, dia pernah khilaf, tapi kan orang yang paling hebat itu adalah orang yang bukan tidak pernah berdosa. Semua orang pernah melakukan kesalahan dan dosa, tapi orang yang hebat itu, orang yang baik itu adalah orang yang ketika ia melakukan kesalahan, perbuatan pidana, ia mampu bangkit, sadar dan bangkit untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kita berharap setelah keluar semua dari menjalani proses hukuman pembinaan, baik di lapas narkoba maupun di Rutan Sempaja ini maupun di Sudirman, kita berharap mereka bisa kembali memperbaiki hubungan relasi dengan Tuhannya berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing, lalu bisa mengembangkan keterampilan yang mereka dapatkan di lapas selama menjalani masa pembinaan, sehingga akhirnya juga bisa bermanfaat kepada masyarakat, terutama bermanfaat bagi diri dan keluarganya, dan bisa memberi kontribusi yang berarti bagi kehidupan sosial masyarakat.